Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua diberikan suatu kesehatan yang prima, termasuk Mbak Najwa, Mbak Fenty, dan teman-teman semuanya dari Metro. Juga seluruh mahasiswa dan undangan lain yang hadir pada kesempatan ini. Maka silaturahmi ini dapat terwujud, dan itu semua karena semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan selamat datang dan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman Metro TV atas perhatiannya pada kampus kita pada Kota Jember yang kita banggakan ini, kampus kebangsaan yang bukan hanya mendidik bangsa Indonesia tapi juga beberapa warga negara lain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, dan mudah-mudahan saya melihat anak-anakku semua sudah sangat ini, auranya itu sudah beda dengan biasanya. Saya yakin karena ini yang hadir Mbak Najwa. Kalau yang hadir hanya saya paling banyak merenungnya. Kita sudah tahu betul bagaimana kiprah Mbak Najwa, sehingga ketika informasi itu disampaikan, meskipun tidak dalam waktu yang lama, bahwasanya akan ada acara meet and greet Mata Najwa di gedung ini, yang dari Malang pun punya alasan, saya nanti ada acara, sehingga minta supaya pokoknya siang sudah sampai Jember gitu. Ya memang ada alasan karena sudah masuki masa registrasi menjelang akhir. Kalau sampai nggak segera nyampe Jember ya nanti bisa-bisa ada proses untuk tidak bisa kuliah. Tapi yang jelas bahwasanya hari ini kita sangat berbahagia bersama bisa berkesempatan bertemu dengan Mbak Najwa dan tim dalam situasi yang menurut saya sangat-sangat baik dan didesain dalam suasana yang rileks, yang nantinya saya berharap mudah-mudahan ini akan memberikan suatu event yang oleh anak-anak semuanya tidak terlupakan, sehingga meskipun mestinya masih masa libur, ternyata ketika mulai dibuka di sister dalam waktu yang tidak terlalu lama, kuota itu sudah penuh. Dan ini sebenarnya yang masih ingin melalui telepon ke Humas itu masih banyak, tetapi karena kuota sudah penuh, kalaupun terpaksa hadir hari ini tetap kita izinkan masuk tentunya. Dan saya yakin semuanya ada niat untuk bisa benar-benar memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan event ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir dan kita manfaatkan seoptimal mungkin. Saya atas nama Sahibul Bait, atas nama pimpinan institusi, mohon maaf kepada teman-teman Metro, termasuk Mbak Najwa dan Mbak Fenty, tentu semua yang hadir juga, manakala dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan, dan yang jelas semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara-acara yang lain
Mudah-mudahan suatu saat Mbak Najwa juga bisa kembali ke Jember. Jangan lupa kalau yang sudah daftar di sister yang 5.000 dan ternyata sudah penuh kuotanya, sudah beberapa hari kemarin nggak penuh. Yang untuk hari apa itu? Berarti kayaknya kan nggak langsung jawab, berarti nggak ikut daftar saja. Jadi untuk hari Sabtu di Jember Sport Garden. Mudah-mudahan nanti juga yang sudah daftar bisa hadir di sana. Kita bersama-sama juga dalam acara dengan Mbak Najwa. Demikian, sekali lagi mohon maaf manakala ada hal yang kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, kami mengundang Mbak Najwa Shihab untuk menyerahkan secara simbolis oleh Mbak Najwa Shihab hukuman layak kaca kepada Rektor Universitas Jember. Terima kasih. Mungkin Bapak Rektor bisa kembali lagi dan ya baik, ada acara kita selanjutnya yaitu meet and greet yang akan diberangkatkan oleh Saudara Putra Wijaya. Beliau adalah music director sekaligus penyiar radio Pro 2 FM. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kami persilakan Saudara Putra Wijaya untuk berada di panggung ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau kalah dengan Mbak Najwa. Cek. Jember kota terbina, yang artinya tertib, bersih, indah dan aman. Kali ini Jember sedang meronah, bukan karena ada Mbak Citra, bukan karena ada Mbak Fani, bukan karena ada Mbak Dedi dari Metro TV, tapi karena apa? Karena ada Mbak Najwa yang sering muncul di TV sedang ada di sini. Dikit lagi, suar-suwi makanan khas Jember. Ayo Mbak Najwa, maju ke sini. Penontonnya lo sudah menguber ke sini. Terima Mbak Najwa beserta Mbak Fani untuk maju ke tempat yang disediakan. Oke. Selamat dulu. Saya pernah Mbak Fani. Oh iya, sebelum kita mulai, Mbak Najwa boleh kita satu bareng. Iya, aku nggak penting bareng. Kita sama-sama di jurnalis, tapi bedanya beda HP. Oke. Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana banyak salah waktu ya? Oke, apa kabar Mbak Najwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Putra, senang sekali bisa ada di Universitas Jember, luar biasa. Kabar baik. Selamat sore semuanya. Saya yakin kita semuanya pasti baru ini akan berbeda sama dengan saya.
di sini ya Allah. Cantik, benar. Belum mulai udah ngerayu. Oke, baik semuanya, mahasiswa-mahasiswi juga para dosen. Kita kali ini berada dalam acara Meet and Greet Mantra Najwa dan juga pada buku Mantra Layak Kaca yang ditulis oleh Mbak Fendi Effendi. Dan sebelum kita mulai, bolehkah saya memberikan profil singkat saja? Oke, ada Mbak Najwa Shihab. Beliau lahir di Makassar dan beliau ini adalah alumnus terbaik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan juga dari Melbourne Law School di Australia. Kemudian menyiapkan metodologi sejak tahun 2001 hingga saat ini. Dan saat ini menjadi tuan rumah Mantra Najwa dan memiliki kode 001. Oke, semua orang tahu. Kemudian beliau meraih penghargaan Asia Television Awards di tahun 2011 sebagai pemenang kedua yang recommended untuk kategori Best Current Affairs presenter dalam acara Mantra Najwa di Metro TV. Dan yang paling penting, beliau ini panggilan sayangnya adalah Mbak Nana. Jadi saya pada tempat tadi boleh memanggil Mbak Nana? Boleh. Nah, selanjutnya adalah Mbak Fendi Effendi. Beliau lahir di Pekanbaru Riau, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan S2 di bidang ilmu komunikasi divisi Universitas Indonesia. Pernah menjadi ratu di majalah Keadilan dan pernah bekerja di ANTV, TV dan juga TV One, dan mengawali karir sebagai penulis sejak tahun 2004 dengan bukunya berjudul Aku Gular, Jenderal Bersenjata Berani, dan tokoh lainnya adalah Kami Ilyas, kemudian Ibu Sutowo, Bima Arya dan beberapa tokoh lainnya. Tepuk tangan dong. Apakah langsung aja ya, kita ingin tahu mengulik lebih dalam seperti apakah Mantra Najwa Mantra Layak Kaca. Kita ke Mbak Najwa terlebih dahulu. Jangan tegang Mbak ya, ini bukan Mantra Najwa, Mata Putra. Oke, Mbak Najwa sekarang. Mbak Nana, oke, Mbak Nana, ini awal mula ketertarikan Mbak Nana menerjuni dunia jurnalistik ini apa? Kenapa kok bukan broadcast di radio dan sebagainya? Adik-adik, ini yang mahasiswa baru banyak kan? Ada yang mahasiswa baru? Yang tingkat akhir yang lagi skripsi siapa? Jadi ini campuran antara yang baru masuk sama yang mau keluar. Senang sekali bisa kumpul di sini. Adik-adik saya berdiri dulu ya. Mas Putra tak mau diri teman saya. Nyambung pertanyaan Mata Putra tadi. Tanya awal mula masuk dunia broadcast. Saya mau cerita dari mulai kampus ada. Saya masuk Fakultas Hukum UI. Ketika itu rencananya berpikir begitu lulus akan jadi 3. Kalau tidak jadi pengacara, jadi hakim atau jadi jaksa. Yang anak hukum siapa? Kadang-kadang. Tetapi kemudian di semester akhir Mas Putra, semester akhir saya duduk di Fakultas Hukum, sudah tidak lagi ada kewajiban ambil mata kuliah, cuma tinggal bikin skripsi, tapi masih males nunda-nunda bikin skripsi, ini kebiasaan jangan diikuti. Kemudian saya dapat kesempatan untuk magang di RCTI. Dan ketika pertama saya mencoba belajar, magang itu kan belajar menjadi jurnalis televisi. Pada saat itu kemudian saya merasa saya menemukan apa yang selama ini saya inginkan. Saya jatuh cinta pada profesi sebagai jurnalis dan akhirnya rencana 4 tahun saya waktu itu di Fakultas Hukum mengambil program kekhususan litigasi atau hukum acara. Di sini juga ada pastinya ya. PK berapa itu? Program kekhususan spesifik juga ya. Saya waktu itu dilatih untuk jadi pengacara, dilatih bagaimana berargumen di depan sidang, bagaimana menyiapkan surat dakwaan. Selama 4 tahun itu saya sudah merasa saya pasti akan jadi pengacara. Cuma pengalaman hanya 3 bulan di RCTI yang kemudian mengubah rencana saya dan
16 tahun adik-adik, saya jadi wartawan. Yang mengawali-awali. Mengawali. Jadi saya mau bilang ini adik-adik, tidak terlalu penting kalau sekarang kalian belum tahu passionnya apa. Jangan khawatir. Saya tahu setiap kali ada kata-kata motivasi yang biasa dikatakan oleh orang, diceritakan atau kita baca buku, temukan passionmu. Kalau sekarang belum tahu, tidak usah khawatir. Karena menemukan passion itu adik-adik bukan seperti mendapat wahyu atau ilham di tengah malam. Passion itu sesuatu yang kita tekuni sedikit demi sedikit. Jika kita menemukan ketertarikan, kita merawat ketertarikan itu lewat keputusan-keputusan tertentu, keputusan-keputusan kecil. Jadi jangan merasa tiba-tiba tidak ada passion, bingung dan sebagainya. Mulailah dengan menemukan ketertarikan dan melakukan hal-hal yang akan membuat kamu semakin tertarik pada awal ketertarikan itu. Dari situ kalian bisa akan menemukan passion. Jadi tidak usah galau dari sekarang. Kalau yang merasa salah di fakultas, belum yakin jurusannya, mengikuti apa kata teman, disuruh bapak ibu, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Mulai dari sekarang carilah ketertarikan itu, karena itulah yang saya dapatkan. Belajar buku jadinya wartawan sampai sekarang. Luar biasa. Dan sekarang ada program 001 di Metro TV. 001 karena saya reporter pertama di Metro. Yang angkatan saya sudah terbang kemana-mana. Salah satunya itu angkatan saya Wiyandanus Ponegoro, sekarang di Pertamina. Kalau ada sering lihat berita soal Pertamina, dia menjadi humas Pertamina. Kemudian yang seangkatan saya juga teman baik saya Sandrina Malakiano sudah masih di televisi tetapi sudah punya perusahaan sendiri. Memang saya nomor 1 yang masih setia dengan televisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Sebelum kita berpindah, di tengah banyaknya reality show, kemudian ada tayangan-tayangan sinetron yang ala-ala itu. Udah pasti nonton juga. Ya, Soal-soalan. ya gitu. Yang mana kadang-kadang serigala. Sekarang yang happening sinetron Turki itu loh dari. Oh, Maksudnya aturan. iya itu apa-apa saya. Ada. Saya main. Ya, di tengah banyaknya sinetron ala seperti itu, kemudian reality show, kemudian tayangan yang menginspirasi. Nah, apalagi munculnya ide Mata Najwa yang orang melihat wah ini politik banget, kemudian menyembuhkan pada. Nah ini bagaimana tiba-tiba Mata Najwa hingga saat ini menjadi tayangan yang didolakan oleh semuanya. Semua pada nonton, agak nonton serigala, ganti mau nonton Dan Najwa. Kenapa waktu itu? Alhamdulillah sejak awal saya percaya dari tayangan yang berkualitas itu pasti akan ditonton orang. Saya percaya itu. Ketika kemudian ada banyak yang bilang, aduh orang Indonesia itu senangnya yang ringan-ringan, yang santai-santai, nggak mau terlalu mikir. Tapi saya tidak percaya dan semakin lama semakin menunjukkan pemirsa kita, orang yang menonton televisi makin lama makin cerdas dan semakin tahu bisa membedakan mana tayangan yang baik buat mereka dan mana yang tidak. Alhamdulillah saya mau berbagi adik-adik. Baru kemarin KPI merilis survei tentang program televisi berkualitas Mata Najwa. Dari sekarang penilaian 1 sampai 4, Mata Najwa dapat 3,99 dan hampir keluar. Jadi nomor 1 tayangan talkshow paling berkualitas. Di sisi lain mereka juga KPI juga melakukan survei yang sama, bukan hanya menilai kualitas tetapi kuantitas. Jadi survei ditanyakan kepada 1.900 responden talkshow mana yang paling banyak ditonton dan alhamdulillah Mata Najwa juga paling banyak ditonton. Jadi ini lagi-lagi memberikan premis bahwa kualitas orang
ya selama beberapa tahun di Metro TV. Di TV One. TV One ya. TV One. Dan juga berkarir di Metro TV dan juga TV yang lainnya. Iya. Dan ini ketertarikan apa yang membuat Fenty merubah jalur menjadi seorang penulis? Kenapa ini? Udah bisa dijawab ya? Udah, boleh silakan. Saya sebenarnya ingin jadi penulis sejak kecil sampai akhirnya mesin tik. Saya nggak masih generasi mesin tik ya. Sampai mesin tik bapak saya akhirnya dihibahkan kepada saya dan boleh saya bawa ke kampus waktu itu. Saya kuliahnya di S1 di USU. Jadi saya dari asalnya Padang, Sumatera Barat. Ada orang Padang di sini? Gak ada ya? Orang Madura yang banyak ya? Masyarakat Padang banyak. Ya, jadi saya bisa nenteng mesin tik kepunyaan ayah saya untuk dibawa ke kampus saya. Saya memang dari kecil pengen jadi penulis gitu kan, dan karena rumah saya dulu di pinggir sungai, jadi pagi-pagi itu kan suka lewat perahu tuh habis nangkap ikan. Nah saya tuh berimajinasi, wah di belokan situ tuh di belokan sungai itu jangan-jangan di situ mereka lagi nyulik orang, lagi anak-anak mau dijual gitu. Saya coba-coba nulis nggak bisa-bisa. Nah justru karya saya pertama itu fiksi ya tentang cinta gitu. SMP masuk orang. Gitu. Nah kemudian di kuliah saya aktif di pers mahasiswa, jadi pemimpin redaksi untuk majalah kampus, dan kemudian masuk ke majalah Forum Keadilan sampai kemudian Metro segala macam. Cuman panggilan untuk jadi penulis itu kan menurut saya kalau Nana kan begitu kayak RCTI langsung tahu nih dia mau jadi wartawan. Kalau saya dari dulu pengen jadi penulis, cuman saya merasa saya harus punya bekal yang cukup untuk menjadi jadi seorang penulis. Dan wartawan kan sebagian besar juga bisa dikatakan ya seperti penulis juga seperti wartawan ya, mengumpulkan riset, data, mewawancara, bagaimana menggali, mengorek informasi dari narasumber sampai akhirnya ketika saya menulis terakhir buku tentang Pak JK mungkin ya 2009. Kemudian saya memantapkan hati saya mau jadi penulis, dan baru sampai memang ketika Pak Karni Ilyas minta saya menulis buku, dan buku itu kemudian keluar, dan saya merasa yes ini yang saya mau, saya udah mantap, saya pengen jadi penulis aja. Menemukan passion ya? Saya bilang saya juga passionnya mau diterjemahkan macam-macam ya. Buat saya passion saya menulis dan melaporkan sesuatu secara mungkin lebih mendalam, lebih lengkap itu. Buat saya itu juga bagian dari perjalanan sebagai penulis. Oke. Dan kemudian apa yang paling menantang Mbak Fenty untuk menulis Mata Najwa? Ya. Mantra Layar Kaca. Mantra Layar Kaca, Mata Najwa Mantra Layar Kaca. Dan kenapa harus namanya Mantra Layar Kaca? Iya. Karena ya siapa yang nggak ingin menulis? Sebagai penulis saya tentu ingin menulis sesuatu yang baik, yang bisa menjadi inspirasi. Terus juga ya rata-rata narasumber tuh kalau belum ke acaranya Nana tuh nggak sah jadi narasumber gitu kan, jadi pakar gitu kan. Apalagi kalau anak-anak sekarang kalau nggak nonton Mata Najwa tuh bukan anak gaul kayak gitu kan. Ini ya sih, ya kan karena saya jadi harus menulis tentang ini. Tapi di luar itu saya juga merasa banyak sekali hal-hal ini saya nulis bukan ketika saya di TV One ya. Saya sudah resign dari TV One tahun 2013. Kemudian karena saya dulunya di Metro, jadi saya masih sering ketemu sama Nana, dan kemudian banyak hal-hal yang menurut saya seru dan seharusnya tidak dibuang sayang gitu tentang Mata Najwa ini gitu. Banyak hal-hal kalau di TV kan kelihatan cuma 1,5 jam. Proses menuju 1,5 jam yang mungkin mengharu biru, dramatis, mungkin juga mencekam atau keras gitu. Pertanyaannya maksud saya itu menarik sebenarnya diceritakan. Mulai ketika Mata Najwa misalnya memilih narasumber, kemudian memilih topik itu misalnya ini topiknya menarik apa enggak, terus topik ini bisa nggak kita buat jadi 1,5 jam atau cuma 30 menit.
gitu misalnya kan. Tapi kok bisa yang tadinya kita pikir cuma 30 menit, kok bisa jadi 1,5 jam ya? Kok bisa narasumber atau orang yang tadinya nggak mau muncul di TV tiba-tiba bisa muncul di Mata Najwa seperti Wakil Presiden waktu itu Budiono misalnya gitu. Kok bisa ya ada narasumber yang sama Nana ketika di marah-marahan di depan layar, tapi selesai acara minta foto bareng misalnya gitu kan. Kok bisa ya, apa rahasianya apa gitu. Itu yang saya tuangkan antara lain di buku Mantra Layar Kaca. Oke, Mbak Najwa, kenapa kok tiba-tiba Mata Najwa on stage? Kenapa? Saya mau menjawab itu dengan menunjukkan dapur Mata Najwa. Tim Mata Najwa sudah menyiapkan rekaman soal behind the scene Mata Najwa. Kita lihat sama-sama sebelum saya jawab itu. Ketika bicara dengan Obama, apa yang dibisikkan Obama misalnya? Beragam-ragam, ada bisa bisik-bisik. Ada lengkap 5 komisioner KPK malam hari ini hadir, jadi kita bisa langsung rapor malam hari ini. Kalau mereka menghabiskan, cuma saya kalau saya balik akan melakukan akhlak seperti biasa masalah, kan saya Kira-kira testimoni apa Pak Jaka? kembali jadi saya bagaimana? Dan ada jaminan kalau dikembalikan? Kita sementara itu kurang Jadi target kita itu saya, tapi jadi ada 2 eksekutor. Bapak nggak bilang saya polisi loh ini. saya polisi, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya polisi salah begini, tidak. Biasa saja. Biasa di jalan sama saya Mata Najwa, apapun yang saya tanya jawabannya biasa aja. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Oke, untuk disambung, Itu cuplikan Mata Najwa on stage dan juga Mata Najwa ketika di studio. Ada beberapa cuplikan. Kenapa on stage? Beda, Mas Putra. Beda rasanya ketika menggelar diskusi hanya di studio. Di studio sih juga ada penontonnya, ada kurang lebih 500 orang lah biasanya yang hadir datang ke Mata Najwa. Mereka mendaftar untuk hadir setiap minggu menonton Mata Najwa langsung di studio. Cuma kalau di on stage, di kampus, di daerah-daerah, itu penontonnya yang terakhir kemarin kita ke Purwokerto itu 23.000. Sebelumnya kita ke Batu di Malang 25.000. Ini saya dapat kabar yang di Jember kayaknya bakal rekor nih. 50.000. Karena sampai tadi pagi saya dengar yang daftar sudah 34.000 kalau tidak salah. Oh.
beda rasanya bisa membawa narasumber yang tadinya hanya biasa dilihat di layar kaca tapi langsung di hadapan ribuan orang. Karena yang namanya rekaman itu pasti ada batasan-batasan, pasti ada proses di mana ada proses editing, proses pasca produksi. Sementara kalau di depan ribuan orang, apa yang Anda katakan akan diingat terus selamanya, begitu ya, akan langsung tanpa ada proses editing apapun. Dan kemudian juga kita ingin lebih dekat ke pemirsa. Seringkali ketika bertemu seperti ini, karena saya selalu ingin setiap kali datang ke daerah harus selalu ke kampus, karena saya dulu ketika di kampus saya merasa sangat beruntung, aktif terlibat berbagai kegiatan, sering menjadi panitia sana sini. Kalau kemudian ada acara diskusi saya selalu datang. Saya merasa mendapatkan banyak sekali manfaat dengan terlibat dalam berbagai organisasi. Karena itu saya ingin memberikan balik. Saya ingin apa yang saya dapatkan ketika di kampus bisa lagi saya lakukan sekarang, dan bukan hanya di kampus tempat asal saya, tapi kampus di seluruh Indonesia. Karena itu mau membayar hutang. Saya berhutang banyak, saya dapat banyak sekali ketika di kampus, dan saya ingin membayar hutang itu sedikit demi sedikit. Luar biasa. Oke, tapi teman juga gitu ya, kalau udah sukses jangan lupa sama kampusnya, ya. Oke, iya. Oke, Mbak Fenty, selama mengikuti Mbak Nana, ini kurang lebih setahun tahun ya? Dari akhir 2013 Sampai saat ini. Iya, enak kan? Asik kan? Saya udah ke 35 kota ya? Kita Ya, dan tapi saya separuh aja. Ya, hingga akhirnya mengunjungkan buku Mantra Layar Kaca, dan Ya. hingga saat ini masih terus dan sedang menulis ya, sedang proses penulisan. Iya. Oke, nah ini hal baru apa yang setiap kali ada acara Mata Najwa on stage dan Mata Najwa yang reguler di studio, ini hal baru apa yang Mbak Fenty lihat dari acara Mata Najwa atau mungkin dari Mata Najwanya sendiri? Hal baru selalu ada. Setiap pergi ke setiap kota, saya bisa pastikan ya ada hal baru. Tapi saya kadang-kadang lebih maksudnya surprise itu selalu juga ada, dan kadang-kadang saya juga nggak tahu yang mau disurprisein apa gitu. Termasuk nanti buat yang hari Sabtu ini seperti apa surprise-nya, tapi yang jelas selalu ada banyak treatment kreatif. Itu selalu yang itu yang selalu saya garis bawahi dari setiap tayangan Mata Najwa. Selalu ada treatment kreatif yang dibuat oleh tim Mata Najwa, dan mereka jago-jago entah apa aja tiba-tiba bisa muncul dan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari tontonan Mata Najwa. Itu yang saya lihat. Selamat. Oh ya, saya kemarin hari Minggu itu juga ada tapping ini, karena Nana udah bilang boleh diomongin gitu. Saya catat kemarin tapping ada dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, itu karena bicara tentang kisah cinta Yusuf Kala, dan ada filmnya juga yang mungkin adik-adik udah baca, bakal dirilis atau ditayangkan akhir September ya. Oh, dibuatkan juga? Iya, dan itu ada 5 treatment kreatif yang saya juga baru tahu ketika di panggung di depan studio. Treatmentnya sesuatu yang menurut saya tidak terduga yang terjadi, itu selalu ada dalam setiap Mata Najwa. Selama penulisan pernah nggak ada semacam intervensi dari Mbak Nana? Oh, harus gini. Intervensi Ya, kan gitu. dia satu tim, iya kan? Hostnya dan tim kreatifnya semuanya. Dalam menulis buku, Iya, dalam menulis bukunya. Dalam menulis buku enggak ada. Justru saya dibebaskan untuk menyimak. Ya, jadi saya bukan hanya menyaksikan, bukan hanya datang setiap kali mereka rapat dan kemudian memutuskan mau main ini apa ini, maksudnya main topik, ambil topik ini atau topik ini, dan bukan hanya ikut setiap Mata Najwa on stage. Saya bahkan diizinkan untuk bergabung di dalam grup WhatsApp-nya Mata Najwa yang saya lihat itu nggak ada jamnya, nggak ada jam kerjanya, dan nggak ada hari liburnya. Jadi kalau malam-malam ada peristiwa itu pasti langsung klik, wah baca tuh udah banyak berderet, semuanya ada di sana. Jadi apa yang adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu saksikan di layar kaca itu hanya tadi saya bilang hanya sedikit proses panjang yang sampai kepada tayangan itu saya ikutin sampai selesai, sampai tutup, sampai lampunya padam gitu istilahnya seperti itu.
sampai bagian kunci enggak ya? Hah? Bagian kunci itu enggak ya? Itu lain lagi bayarannya. Nah, Mbak Nana, ini untuk proses penentuan topik kemudian juga narasumber yang dihadirkan setiap episode Mata Najwa. Ini kan penasaran, seperti apa ini prosesnya? Apakah berdarah-darah kah? Wah, harus ini, apa seperti itu? Setiap topik itu lewat proses yang sangat panjang, adik-adik. Ketika kita menentukan, seperti misalnya kemarin Mata Najwa mengangkat Lelakon Antasari Azhar, tadi malam baru tayang. Itu prosesnya juga panjang, terutama tadi malam itu kondisinya dari Antasari Azhar itu masih di penjara sebetulnya. Jadi saya meminta izin, kita mengajukan izin ke Kemenkumham untuk mengeluarkan Antasari Azhar dari penjara untuk bisa datang ke studio. Akhirnya diperbolehkan karena memang saat ini statusnya sedang menjalani proses asimilasi. Jadi siang memang dia di luar penjara, tapi jam 5 sore kembali. Karenanya setelah melalui surat dan sebagainya upaya untuk meyakinkan Kemenkumham, akhirnya diperbolehkan Antasari Azhar datang ke studio, dikawal oleh petugas rutan. Sampai di studio pun biasanya masih dan biasanya itu saya sebelum tapping, sebelum rekaman dengan siapapun, saya selalu ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan narasumber saya. Saya tidak akan membocorkan pertanyaan, tapi paling tidak membuat dia cukup nyaman untuk mau bercerita. Karena seringkali orang di depan dan di belakang televisi, di depan kamera itu berbeda. Karena ini saya membutuhkan waktu untuk bisa meyakinkan dia bahwa muncul di Mata Najwa. Kadang soalnya banyak yang suka takut, saya bingung, padahal nggak takut sebetulnya. Pejabat-pejabat tuh kadang suka pesen-pesen jangan galak-galak atau apa, padahal kan saya nggak pernah galak ya. Iya, jadi kembali ke Antasari Azhar. Bahkan kemarin pun ketika saya biasanya hanya berdua dengan narasumber, itu kepala lapasnya tetap ada di situ, jadi bertiga, tidak boleh dilepas kemana-mana. Dan prosesnya memang cukup panjang adik-adik setiap kali menentukan topik, karena kita ingin selalu seperti ini, 1,5 jam. Apa yang kita ingin pemirsa dapatkan setelah mereka selesai nonton Mata Najwa? Apakah misalnya kita ingin mereka merasa terprovokasi dalam tanda kutip untuk melakukan sesuatu? Apakah kita ingin mereka terinspirasi bahwa sebuah kisah yang mengubah nasib seseorang bisa saja mereka juga menirunya? Apakah kita ingin mereka marah dan menggugat soal ketidakadilan? Jadi di setiap rapat kita selalu memulai dengan oke, minggu ini apa yang kita ingin pemirsa dapatkan dan bagaimana caranya kita mendapatkan itu. Karenanya setiap minggu selalu berubah dan berbeda. Minggu ini mungkin cerita kisah hidup dramatis Antasari Azhar soal betapa menurut Antasari kasusnya direkayasa, tidak pernah ada cinta segitiga, tidak pernah ada perselingkuhan, ada orang besar yang ingin memenjarakannya dan sebagainya, kisah hidup itu. Atau minggu lalunya misalnya kita bahas soal PSSI, saya gila bola, pencinta bola, karenanya topik-topik bola selalu diangkat di Mata Najwa. Apa kita mau bicara soal nasib sepak bola tanah air? Atau apakah kita akan bicara soal seorang ibu yang terstigmatisasi HIV/AIDS, hidup dalam stigma. Kita ingin berbagi cerita bagaimana seorang ibu yang tadinya sudah tidak mau hidup karena terkena HIV/AIDS, anaknya juga terkena, ditinggal mati suaminya, disia-siakan keluarganya. Jadi sangat emosional sekali. Tapi akhirnya dia bisa bangkit. Apakah misalnya minggu ini kita mau cerita soal pemimpin berprestasi, wawancara dengan Bu Risma? Apakah minggu ini kita mau menyoroti KPK yang tadi mengundang seluruh pimpinan KPK? Jadi setiap minggu kita ingin orang selesai nonton Mata Najwa 1,5 jam itu dapat sesuatu, dan harus selalu berbeda-beda. Karenanya proses kreatif, proses kita menggali itu bisa muncul dari mana saja. Setiap saat itu selalu kita dapat masukan dari mana-mana, diangkat ini dong, angkat ini dong, angkat ini dong. Jadi masukan-masukan itu sangat berharga dan kita olah oleh tim. Jadi seperti itu, kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu, karena saya merasa tanggung jawab besar ya adik-adik. 1,5 jam di layar kaca, orang menonton, jutaan yang menonton, dan bisa berpengaruh terhadap satu kebijakan, bisa berpengaruh terhadap orang, itu tanggung jawab yang luar biasa besar. Karenanya tim Mata Najwa juga sangat serius mengelola tanggung jawab itu. Media juga punya tanggung jawab besar ya, seperti itu. Dan
hal yang seperti ini yang ditulis oleh Mbak Fenty ya dalam setiap buku Mantra Layar Kaca. Iya, termasuk juga saya lupa satu lagi bahwa saya juga dalam proses penulisan buku juga termasuk ikut ngejar-ngejar narasumber juga gitu. Kalau harus pagi narasumbernya jam 7 pagi mau ketemu gitu kan. Harus ya Jakarta kalau Sudirman itu kan macet ya. Jadi kalau mau sampai Sudirman jam 7 itu kan berarti harus jalan, harus bangun jam 5 gitu. Kalau lewat jam 6 aja berangkat, kita baru nyampe di Sudirman tuh jam 10 misalnya. Atau tengah malam sekalian ngejar-ngejar lagi. Waktu itu saya lupa siapa ya yang kita ke Taman Suropati. Oh, Jokowi sebelum jadi presiden. Iya, itu udah tapping sorenya dari siang, terus harus ngejar Jokowi lagi sampai malam sampai ya gitu deh. Kalau makanya wartawan itu ya ada lemburannya. Kalau ada lemburannya itu bisa deh. Saya mau tunjukkan cerita wajah penjara. Saya mau kita lihat cuplikan wajah penjara dan kemudian nanti saya kasih konteks bagaimana ceritanya sehingga kemudian kami memutuskan untuk mengangkat isu ini. Isu yang seringkali tidak terlalu diperhatikan orang. Siapa yang kampanye ini? Otaknya? Sini bang, sini. Mana dulu? Kemudian doa. Siapa yang menyebabkan kau mau lari? Kenapa? Ya apa sebabnya mau lari? Dari anak ya. Berapa Pak? 45 orang di sini. Ya Pak. Kau? Kenapa? Ini pak, barang nanti kita kan memang belum tidak ada kurangnya. Iya. Di pantai. Saya mau lihat makan ini. Ini pakai kamar. Berapa orang ini? 40 orang Pak. Selamat pagi. Yang belum makan ya? Ini yang narkoba berapa orang di sini? Dan narkoba Tangan. Minta saya tahu Pak yang mau Orang ini, dia kayaknya kalau dia ada di sini. Ini yang nggak bisa itu Pak. Bisa segar ini. Itu apa itu? Ini ada pesan Adik-adik, itu adalah wajah penjara yang tayang kurang lebih 3 bulan lalu. Ya, saya rasa 3 bulan yang lalu.
ketika kita memutuskan untuk mengangkat topik itu, ramai-ramai soal rusuh penjara itu belum terjadi ya, Dek. Rusuh penjara yang ada yang dibakar, kemudian ada tahanan yang meninggal, kerusuhan dan sebagainya, itu baru terjadi kurang lebih 2 bulan setelah itu. Sebelumnya kita sudah melakukan ini karena kita mendapatkan data penjara-penjara di Indonesia itu over kapasitas luar biasa. Yang tadi kita datangi di terutama di Sumatera Utara itu over kapasitasnya bisa sampai 9 kali lipat, Dek. Jadi seharusnya ruangan yang hanya sebesar ini diisi oleh yang seharusnya kapasitasnya hanya 40 itu bisa diisi sampai 80. Kapasitas total hanya muat 1000 gitu ya, bahkan tidak sampai 1000, itu diisi bisa sampai 3000. Over kapasitas luar biasa dan 70% diantaranya pengguna narkoba. Pengguna narkoba. Jadi ketika tadi ditanya siapa yang narkoba, hampir semuanya angkat tangan. Dan ini adalah problem serius. Saya cuma ingin menunjukkan ini isu-isu yang kerap kali tidak dilihat atau belum terlalu sering disorot oleh media. Ada banyak yang bilang setelah itu tayang ya nggak apa-apa, memang penjahat nggak apa-apa lah, sumpel-sumpelan tidurnya seperti itu. Ada yang sampai di atas, ada yang tidur di kolong, ada yang tidurnya gantian. Kalau malam ini dia sudah tidur lurus, besok dia akan tidur nekuk. Situasi yang sangat tidak manusiawi. Tidak banyak waktu itu yang melihat hal itu, dan ketika Mata Najwa memutuskan mengangkat isu ini karena kita merasa ini isu penting, walaupun di penjara tetap harus manusiawi. Dan ketika dalam prakteknya 70% pengguna narkoba, mereka di dalam pakai lagi. Mereka harusnya direhabilitasi, mereka di dalam pakai lagi. Ketika ketahuan hukumannya ditambah, sementara remisi 99 menyebutkan yang narkoba tidak bisa dapat pengurangan hukuman, akhirnya tambah lama di dalam tambah pakai lagi, tidak bisa keluar lagi, menjadi satu lingkaran setan. Ini adalah contoh ilustrasi isu-isu yang mungkin di luar mainstream, yang berusaha untuk ditangkap Mata Najwa karena kita memang ingin menunjukkan ada banyak fenomena. Di Indonesia ini terlalu banyak peristiwa, Derek. Terlalu banyak, itulah yang menyebabkan pekerjaan jurnalis itu pekerjaan terutama di Indonesia paling menggairahkan menurut saya di dunia. Begitu banyak hal terjadi di negeri ini, dan salah satu tugas media menurut saya adalah menentukan mana yang harus jadi prioritas. Terlalu berisik. Kita berusaha di Mata Najwa berusaha memisahkan noise dari voice. Mana yang voice, mana yang suara, mana yang noise, mana yang berisik. Mana yang seharusnya penting. Apakah misalnya sidang kasus kopi sianida Jessica Mirna itu hal yang super penting, atau misalnya lebih penting tingkat literasi di Indonesia nomor 60 dari 61 negara. Apakah yang lebih penting gaji guru atau guru-guru yang belum diangkat? Apakah yang lebih penting? Jadi mana yang lebih penting? Terlalu banyak urusan di negeri ini, dan salah satu tugas media dan Mata Najwa juga memastikan setiap kali muncul di layar kaca itu adalah isu penting yang harus jadi perbincangan bersama. Kita tidak punya pretensi menyelesaikan masalah, tetapi mari sama-sama duduk melihat ada masalah dan membicarakan itu dan mencari solusinya. Itu yang berusaha kami lakukan. Dan itu sudah menjadi poin utama dari dampak dari acara Mata Najwa setiap episodenya selalu ada. Apakah ada semacam dampak yang dirasakan langsung oleh mungkin dari masyarakat, dari para penonton itu? Apakah sudah ada secara langsung risetnya atau gimana? Alhamdulillah setiap tayangan selalu kita melihat dampak kecil ataupun besar. Yang signifikan misalnya saya ingat ketika kita mengangkat soal hukum salah alamat, ada oknum jaksa yang memeras dan memperlakukan satu korban secara sangat tidak adil. Ketika itu tayang, belum selesai habis saya kemudian ditelepon oleh Jaksa Agung dan meminta agar meminta nama, nomor telepon, dan memastikan agar si oknum tadi akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingat ketika kita mengangkat juga kasus-kasus korban yang juga diperlakukan tidak adil, kemudian ada efek yang kita lihat dari pengambil kebijakan. Jadi alhamdulillah setiap kali tayangan Mata Najwa ketika kita tunjukkan selalu ada respon. Dan sesungguhnya itu yang kita harapkan, respon bukan spesifik untuk kemudian
menyelesaikannya, tetapi minimal menjadikan ada perhatian terhadap isu yang diangkat, karena itu yang penting. Oke, luar biasa. Menyodorkan badannya ke depan. Jadi bagaimana? Wah, apakah iya maju ke depan menyodorkan badannya? Nah itu apakah salah satu cara agar narasumber ini bisa menjawab dengan baik, dengan jujur? Tidak pernah direncanakan sih Adik. Memang gue kalau dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Jadi, gitu ya? jadi kalau lagi ngobrol gitu, lagi misalnya makan siang atau ngopi gitu, terus Nana kemudian mengatakan sesuatu atau menanyakan satu, Nana bilang itu Nana banget. Semuanya pokoknya menjadi pertanyaan dan jawaban yang dikritisi. Oke. Nah, kita ke Mbak Fetri kembali. Selama mengikuti Mbak Nana, kan banyak hal yang terjadi, termasuk ketika kalau saya baca bukunya di Mantra Layar Kaca, ada satu buku Pak Wapres Budiono, mantan Wapres pada saat itu, ketika selesai tapping, kemudian bilang, Najwa, may I with you? Boleh kami follow kamu? Oke, yes please. Apakah sampai merasakan kenyamanan seperti itu karena sudah tampil di Mantra di Mantra Najwa? Apa yang bisa ditangkap oleh Mbak Fetri ketika ya tentang ini ya, hubungan dengan narasumber ya, betul. Kira-kira ya. Yang selalu saya lihat, yang selalu saya catat kalau misalnya Nana lagi nge-brief atau bertemu dengan narasumber, ya seperti tadi Nana sampaikan bahwa narasumber ditanyakan, Pak, saya kan, jadi nggak pernah dia yang saya nggak tahu ya, cuman pengalaman sebagai ketika juga megang talk show, kadang-kadang narasumber merasa dijebak oleh ketika dia datang ke sebuah talk show, tadinya nggak mau nanya ini kok nanya ini. Jadi saya lihat Mata Najwa berterus terang bahwa ini kita mau angkat topik ini Pak, saya akan nanya begini-begini Bu. Jadi orang sudah siap lebih dulu, termasuk saya kira dengan Pak Bud juga yang kayaknya meraih Pak Bud atau mengejar Pak Bud itu bisa tahunan ya, tahunan sampai akhirnya mau pada awal 2014 gitu, sampai Pak Bud mau. Dan sebegitu saya melihat dari Pak Bud datang sebagai Wapres, duduk di ruangan VIP-nya Metro TV, dari yang tadi tegang ya, bicaranya pendek-pendek, tappingnya juga kayak saya nahan napas juga karena kayaknya lambat sampai selesai ya, sampai Pak Bud itu mukanya jadi rileks, sampai kemudian terakhir mengundang tim Mata Najwa untuk makan bersama di rumah beliau, di rumah dinas beliau. Dan sampai hari ini terakhir saya baru mendengar juga bahwa memang buat Pak Bud itu salah satu wawancara yang melegakan dia dari segi dari segi pribadi dan dari segi tanggung jawabnya sebagai seorang wakil presiden ya dalam kasus Senturi itu yang saya lihat. Mbak Najwa, kalau boleh tahu narasumber manakah yang dianggap paling susah sekali untuk ditanyain, paling tertutup, paling gak jujur? Ada nggak? Mbak Najwa merasakan, wah ini gak jujur ini. Pernah nggak merasakan jujur? Jujur. Ketawa Mbak Fetri banyak. Kalau itu sih sering kalau lihat, pernah itu ada beberapa ya, ketika wawancara Nurdin Khalid, ketika kasus KPK Kapolri menentukan siapa Kapolri sebenarnya, itu kan Nana waktu itu dalam posisi mengejar sampai itu narasumbernya ke pojok dan nggak bisa lagi, dan cuma bilang sampai orang dari jenderal juga bisa sampai treatment seperti itu. Sebetulnya ada politisi, saya juga menulis di situ. Politisi itu orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan atau justru berlebih-lebihan memasukkan kepentingannya. Kata-katanya Mbak Najwa. Politisi juga jadi yang sudah jelas disembunyikan, kepentingannya apa dilebih-lebihkan. Itu kebiasaan politisi. Bukan hanya di Indonesia, rata-rata politisi dimanapun akan seperti itu. Karenanya menjadi tanggung jawab pemandu dialog untuk memastikan apa yang disampaikannya itu sesuatu yang valid. Karenanya adik-adik, saya ketika dulu di Fakultas Hukum, saya dilatih menjadi pengacara. Dulu ketika berlatih wawancara saksi di pengadilan, ada adagium. Jangan pernah bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu jawabannya.
Never ask a question you don't know the answer to. Karena kalau di sidang pengadilan, saksi yang harusnya meringankan, kamu tidak tahu dia akan ngomong apa, tiba-tiba bisa memberatkan kamu. Dan training sebagai pengacara itulah yang saya bawa dalam talk show saya. Karenanya tim Mata Najwa melakukan riset yang sangat detail. Saya sudah harus tahu bukan hanya soal topik dan angle-nya, tapi apa yang si politisi ini pernah katakan terhadap isu itu dulu. Dan sekarang di zaman semuanya online, apa yang kamu katakan itu terekam. Sehingga kalau si politisi mau ngeles, saya bisa dengan mudah mengatakan tapi ini berbeda dengan yang Anda katakan tanggal segini di tempat ini dan ini. Berarti sudah ada tim yang udah mengincar politisi tersebut ya? Jadi tim riset menjadi sesuatu yang sangat krusial. Saya tidak akan mau maju di depan layar kamera menyapa penonton, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa, tanpa saya yakin betul-betul bahwa saya sudah menguasai topik ini. Karena talk show itu bukan hanya nanya A dijawab B adik-adik, bukan hanya tanya jawab, tetapi pertukaran ide. Sehingga yang mewawancara, saya percaya yang mewawancara harus minimal dalam satu level frekuensi yang sama dengan yang diwawancara. Karenanya perbincangannya akan mengalir. Dan juga politisi lidahnya tak bertulang, semuanya sih lidahnya tak bertulang, tetapi sering ngeles dan sebagainya. Tugas saya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan platform Mata Najwa hanya untuk kepentingannya. Saya sering waktu itu, saya ingat ketika saya wawancara Roma Irama atau ketika saya wawancara zaman pemilu dulu ada. Saya banyak dikritik kok tega sekali sih wawancara Angel Elga atau wawancara Farhan Abbas. Saya dianggap terlalu keras ke mereka. Dan saya terus terang merasa ketika itu yang saya lakukan adalah yang juga akan dilakukan oleh pemirsa yang punya kesempatan untuk berhadapan-hadapan dengan calon wakil rakyatnya. Kita 260 juta, yang akan jadi anggota DPR hanya 560. Anggota DPR itu berkuasa luar biasa loh. Dia membuat legislasi, menentukan dari mulai kita lahir sampai kita mati, semua undang-undang diatur. Anggaran APBN kita berapa? 1.000 triliun, sekarang hampir 2.000 triliun itu ditentukan oleh mereka. Mengawasi pemerintah ditentukan oleh mereka. Apapun hidup kita ditentukan oleh anggota DPR. Kita harus memastikan apakah mereka memang punya, bukan hanya punya kemampuan, punya logika, punya pengetahuan yang cukup, tetapi juga punya akal sehat dan hati yang cukup untuk mewakili kita. Jadi bukan hanya, jadi wajar, sangat wajar, karena saya yakin ketika Putra berhadapan dengan Farhan Abbas pun akan bertanya, kamu mau jadi presiden? Sudah pernah jadi ketua RT belum? Minimal. Bukan untuk bermaksud merendahkan, tapi ini profesi yang luar biasa penting. Dan siapapun akan merasa tersinggung, saya pribadi ketika itu akan merasa tersinggung ketika orang menganggap dengan mudah siapapun bisa menjadi wakil rakyat, dengan mudah siapapun bisa jadi pejabat publik, karena tanggung jawabnya luar biasa besar. Dan tanggung jawab saya ketika itu sebagai jurnalis untuk memastikan dia tahu tanggung jawabnya dan tidak akan main-main dengan tanggung jawabnya. Karena itulah yang bisa kita lakukan dalam porsi masing-masing. Saya hanya memberi batasan ini, Mas Putra. Saya tidak akan pernah menanyakan sesuatu yang pribadi. Tapi kalau itu kebijakan publik, itu soal uang rakyat, soal uang kita bayar pajak loh. Itu uang kita loh yang dipotong. Kalau itu soal uang kita, kalau itu soal kebijakan yang akan mempengaruhi hidup kita, kalau itu soal yang akan menentukan apakah kita akan hidup bahagia di dunia ini atau tidak, itu persoalan publik. Tetapi soal privatnya itu urusan dia. Kecuali kalau soal privatnya akan mempengaruhi kemampuannya dia untuk menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Karenanya ketika saya tanya Roma Irama, Anda poligami atau tidak, itu bukan karena saya kepok pengen tahu dia punya istri berapa. Cuma ketika jadi presiden, berhak rakyatnya tahu apakah dia nanti akan mempunyai 2 ibu negara atau 3 atau 4 ibu negara. Jadi batasannya gitu. Batasan karena saya tidak pernah merasa, karena saya yakin siapapun yang ada di kursi saya pada saat itu juga akan bertanya hal yang sama kerasnya kepada orang yang mau jadi pejabat publik, bukan sembarangan, hanya pejabat publik. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Sampai pada dulu lama, kalau saya baca lagi di bukunya Mata Layar Kaca,
Gak apa, saya suka kalau dibully sama Raju Shihab. Sama segitunya ya. Oke. Nah, sebelum nanti lagi akan ada sesi tanya jawab ini Mbak Nana, karena kita dibatasi waktu juga. Oke. Tapi nanti saat lagi siapkan pertanyaan ya. Mumpung di sini, mumpung ketemu sama Mbak Nana. Ada terlibat pertanyaan nih dari ayah saya. Kebetulan sering menonton Najwa Shihab. Mas Putra boleh putar sesuatu dulu nggak? Oh, boleh. Supaya lagi, Silakan. tadi kan habis nonton Penjara tegang ya. Ini mau nonton yang speech composing gimana sih? Silakan. Jadi ini adalah kumpulan dari talk show Mata Najwa ketika kami berulang tahun merayakan Indonesia. Ini adalah speech composing yang dibuat. Ini cuplikan dari satu episode yang sama. Indonesia adalah melunasi janjimu mereka. Tapi dengan bapak pergi kenapa bukan sedekat banyak kata. Foto janji bangsa yang besar. Ini pada kita harus terus berlanjut. Kita perlu berdoa, ya seperti itu. Harus terus berlanjut. Kita semua harus akan bangsa kita adalah bangsa yang besar. Demokrasi kita mari menyiapkan. Ribuan orang berulang mendirikan dunia untuk memajukan saudara sebangsa. Oke, luar biasa. Ada speech composing yang spesial ini. Gak apa-apa nih ngomong ya, gak apa-apa nih kepala negara digituin. Apa-apa malah Jokowi minta kirim file aslinya. Mau diputar sendiri. Oh iya. Luar biasa. So lagi akan ada sesi tanya jawab. Nah, tadi melanjutkan yang tadi, ayah saya tanya, kita kalau tanya ke Sosial, ini kan sekarang sudah sering mantra Najwa on stage dan yang nonton banyak banget. Ini kan udah ketenarannya melebihi artis. Ini gimana? Beneran? Rasanya gimana? Beneran udah tadi? Bener gak? Yeah. Rasanya gimana? Ketenarannya kan melebihi artis, tapi dalam tanda kutip artis yang bisa menginspirasi seperti itu. Apa ya? Pertanyaan susah ini. Iya, soalnya saya sebetulnya tuh agak suka risih dan sedikit sungkan ketika kemudian memang, karena saya rasa memang orang kadang suka kebalik-balik gitu habis nonton, karena kan jam makan aja jam 8 tuh memang jam sinetron kan, saingannya di tetangga tuh seringnya sinetron, jadi mungkin habis nonton sinetron terus ngeliat Mata Najwa terus kemudian disama-samakan dengan artis gitu. Sebetulnya terkadang agak risih gitu, karena saya sejak dulu merasa dan sampai sekarang saya wartawan, cuma memang tempat saya berkarya televisi sehingga kemudian dikenali orang, tetapi wartawan cetak, tempat karyanya di media cetak, wartawan online, wartawan radio juga hanya mediumnya saja yang kemudian memungkinkan orang untuk melihat. Sebetulnya bahkan kalau di BBC itu di Inggris itu sangat ketat, jadi penyiarnya itu dan yang penting itu bukan kamu. Jadi penyiar di BBC itu nggak boleh tuh pakai anting yang terlalu besar atau dandanan yang terlalu menor karena khawatir nanti pemirsanya akan menjadi tidak konsen terhadap beritanya. Karena yang penting bukan wartawannya, yang penting itu berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Jadi jangan sampai justru orang tidak akan mendapatkan informasi yang utuh
dan hanya melihat kepada penyiarnya gitu. Jadi saya terkadang suka, jadi ya kalau misalnya ada, tapi saya rasa hubungannya beda sih. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya kita mau selfie bareng atau mau minta tanda tangan, minta kata semangat, saya merasa itu hubungannya lebih seperti teman atau seperti kakak, bukan seperti idola yang ini kadang-kadang malah jadi tidak enak gitu. Hanya seperti teman atau kakak yang kebetulan sering muncul, jadi dikenali orang dan mengantarkan informasi yang mudah-mudahan penting dan inspiratif buat yang mendapatkan. Jadi bukan sayanya, beritanya, saya kebetulan hanya menyampaikan dan mudah-mudahan yang disampaikan itu membawa inspirasi, itu sih. Tapi benar ya, aja bisa menginspirasi ya, sangat lega sekali. Kenapa? Sangat lega sekali ketika adanya Mata Najwa ini benar-benar menginspirasi akhirnya. Karena itu tujuan paling utama sih. Tujuan paling utama, saya ingat anak saya waktu masih umur 9 tahun itu ditanya orang, mau jadi apa kalau gede? Terus jawaban dia tuh membuat saya kaget dan membuat saya langsung dia bilang gini, saya mau ngetop seperti mami. Dan saya langsung khawatir adik-adik. Saya khawatir kalau dia mengasosiasikan kesuksesan dengan popularitas. Karena populer itu bukan sukses. Ada banyak sekali orang-orang yang bekerja dalam diam, bekerja luar biasa dalam bidang apapun, tetapi orang tidak tahu. Ketika sukses diasosiasikan dengan populer, orang akan berusaha melakukan apapun yang penting ngetop. Karenanya ajang pencarian bakat itu luar biasa ramai karena rame-rame orang mau jadi terkenal. Terkadang di sosial media, nggak apa-apa deh aneh-aneh, nggak apa-apa jelek, yang penting ngetop. Karena definisi sukses sudah berubah menjadi populer. Padahal menurut saya sukses itu bisa memberikan sesuatu ke orang lain sekecil apapun. Sekecil apapun yang kita berikan tapi bisa membawa pengaruh baik ke orang, itu adalah kesuksesan. Karenanya ketika kemudian acara Mata Najwa dianggap bisa membawakan sesuatu, itu alhamdulillah, itu syukur yang paling besar. Bukan ngetopnya, tetapi bahwa itu bisa membawa dampak. Keren sekali saya. Oke, kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, siapa yang ingin bertanya kepada Mbak Nana dan juga Mbak Fenty? Boleh dari belakang dulu Mbak Nana? Aku ke belakang ya? Oke, boleh. Soalnya kalau duduk terus pegel. Saya juga ikut ya. Oke, kita mau tanya ke Mas yang itu Mas. Silakan berdiri Mas. Sini dong. Sini. Oh, Mas. Bapak nanti turun ya. Mas siapa namanya dan mau tanya apa? Langsung jawab ya. Halo Mas. Nama saya Muhammad Alfian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang akan saya tanyakan pada semester 3. Semester 3. Kalau mau jadi apa nanti? Kira-kira. Inginnya menjadi auditor. Auditor, oke. Yang ingin saya tanyakan kepada Masa tasnya nggak mau dibuka dulu? Kayaknya pegel enggak? yang akan saya tanyakan Enggak kepada ada Alfian atau Muhammad? Oke. Udah punya pacar? Proses. Yang mana orangnya? Nggak salah. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Namanya siapa? Calon. Jangan nanti diskusi Mata Najwa. Mas Alfian mau nanya apa Mas? Yang akan saya tanyakan berkaitan dengan ilmu jurnalistik. Bagaimana sih caranya Mbak Najwa mewawancarai seseorang itu, mewawancarai narasumber, bisa mengupas segala yang dia rahasiakan. Nah, tetapi setelah wawancara selesai, Masih nanya nggak ke aku? Nanya tapi melihatnya ke yang sang narasumber itu tidak memiliki dendam apa-apa gitu kepada Najwa. Karena saya sendiri juga suka mewawancarai seseorang dan suka menulis sesuatu di majalah mulai saya SMA sampai saya sekarang pun di mahasiswa Bina Alam, saya juga suka nulis penulis juga majalah. ya? Iya. Oke, luar biasa. Itu saja. Thank you Mas Alfian. Ya langsung ya. Dulu. Boleh dulu. Oke, selanjutnya lagi. Iya boleh. Mbak, silakan berdiri. Jadi cewek sekarang ya. Nama, kemudian tanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semester berapa? Semester 5. Semester 5 ya? Belum ditanya Mbak? Boleh. Pertanyaan saya buat Mbak Najwa itu, menurut Mbak Najwa, definisi cantik dan cerdas di depan layar kaca itu seperti apa? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa seorang wartawan atau jurnalis itu selalu sibuk, lembur dan tidak ada lemburnya. Tapi saat saya melihat Mbak Najwa di layar kaca itu selalu fresh, selalu cantik dan nggak pernah habis berita yang Mbak Najwa sampaikan itu. Jadi tipsnya apa sih untuk selalu terlihat cantik, terlihat cerdas di depan layar kaca? Terima kasih. Foto dulu ya, foto dulu. Siapa? Kameranya di mana? Oke, Mas. Ya, yang saya semester 5. Yang saya mau tanyakan ya, untuk menjadi seorang wartawan itu kan terkadang sebenarnya itu dari segi beritanya kan, untuk seorang wartawan itu dituntut untuk menjadi pribadi yang objektif, cuma subjektif. Nah, selama ini untuk Mas Najwa sendiri, bagaimana menyikapi untuk menyikapi bahwasannya nanti dari berita yang diolah untuk Najwa dapat sampai ke masyarakat, itu dari pandangan masyarakat itu tidak malah bersifat subjektif, melainkan masyarakat juga mampu melihat apa yang dari Mbak Nana Kompas itu sebagai berita yang memang bersifat objektif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mau jawab saya? Jadi yang pertama apa? Yang pertama dari Mas Alfi. Oh, yang kemarin juga sempat mau dilaporkan Setia Novanto ke Polri ketika rame-rame kasus Papa minta saham. Jadi memang sempat ada beberapa upaya untuk melaporkan saya dan Mata Najwa. Tapi ketika itu konteksnya yang diangkat adalah hal-hal yang sensitif. Saya ingat ketika kami dapat somasi dari Mahkamah Agung, ketika itu judul Mata Najwa yang disomasi adalah Republik Maling. Karena kami waktu itu mengangkat soal mafia perkara yang menggurita di Mahkamah Agung. Kami dapat kesaksian dari seorang hakim yang memutuskan untuk pensiun dini karena sudah tidak tahan melihat upaya kong kali kong oknum di sana. Kemudian juga saya mewawancarai secara tertutup seorang maklar perkara, dan memang episode itu membuat merah dan marah kuping pejabat-pejabat di Mahkamah Agung, dan memang sempat disomasi. Akhirnya tapi kemudian somasi itu berakhir damai begitu ya, karena dimediasi oleh Dewan Pers. Hal yang sama dengan Setia Novanto, ramai kasus Papa minta saham. Ketika itu Mata Najwa mendapatkan secara eksklusif rekaman perbincangan omong-omong Setia Novanto dengan Riza Khalid dan Ma'ruf Syamsuddin, Direktur Freeport, yang bicara soal happy terbang private jet. Tadi masih ingat lah yang begitu menghebohkan percakapan di hotel itu. Ketika kita mendapatkan itu secara eksklusif dan kemudian memutarnya di layar televisi, saya sempat mau dilaporkan ke Barreskrim karena dianggap membocorkan rahasia negara. Jadi memang ada upaya-upaya ketika itu. Tetapi alhamdulillah sejauh ini upaya-upaya itu tidak menyurutkan tim Mata Najwa. Tim Mata Najwa itu berani-berani luar biasa dan banyak perempuannya. Ada Citra ini sebagai produser Mata Najwa, ada Fanny, ada Desi, ada banyak tim Mata Najwa. Karena adik-adik sepanjang yang kita lakukan itu sesuai dengan kode etik jurnalistik, sepanjang yang kita lakukan itu berpatokan pada asas-asas yang tepat begitu ya, saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dan alhamdulillah kalau hanya sebatas SMS atau apa, saya alhamdulillah tidak pernah merasa dapat ancaman yang berlebihan tuh. Maksudnya dibandingkan dengan reporter-reporter daerah ya, dari wartawan-wartawan di daerah itu ancamannya luar biasa.
baru-baru ini kemarin di mana tuh? Di Surabaya apa ada yang ditendangi oleh oknum TNI AU? Oh, di Medan. Di Medan. Jadi teman-teman di daerah itu tantangannya jauh lebih luar biasa karena tidak semuanya terbiasa dengan pejabat daerahnya, ya. Tidak semuanya terbiasa dengan keterbukaan, dan juga NGO atau LSM-nya belum segalak yang di ibu kota atau di ibu kota provinsi. Jadi teman pers itu tidak sesolid dan tidak bisa, advokasinya tidak bisa maksimal. Jadi ada NGO yang melakukan advokasi tapi tidak bisa maksimal, sehingga tidak maksimal melindungi wartawan-wartawan di daerah. Jadi kalau saya hanya dapat SMS atau makian atau apa, menurut saya itu sesuatu yang sangat kecil dan malu untuk diceritakan. Tidak ada bandingannya dengan ancaman real yang dialami oleh teman-teman saya di daerah-daerah yang bahkan sampai ancaman fisik. Jadi alhamdulillah so far sih seperti itu. Tapi tidak ada yang benar-benar tersinggung kok. Karena ketika saya wawancara, mereka semua rata-rata sudah tahu style saya wawancara seperti apa. Rata-rata kalau memang duduk di depan saya itu mereka sudah hafal bagaimana, karena memang mungkin sudah pernah melihat di televisi, jadi sudah siap begitu ya. Dan ketika selesai acara, bahkan sebelum selesai acara pun, saya akan bilang, Pak, itu yang tadi ditanyakan ya memang untuk yang saya hanya melakukan pekerjaan saya. Setelah itu biasa ya foto-foto apa dan sebagainya, tidak pernah ada yang betul-betul tersinggung kecuali satu waktu itu ya. Ada kecuali satu, kode FA. Tapi setelah itu pun nama yang tidak perlu disebut namanya itu. Iya. Tapi itu pun setelah itu sudah biasa saja, sudah ya maksudnya tidak. Endingnya selfie nggak? Dianya selfie sih. Saya salaman aja. Tapi ya jadi seperti itu. Terus apa tadi yang kedua? Mbak Sulfi, definisi cantik dan cerdas di depan layar kaca. Jawabnya gimana ya? Ini aku bingung. Sebetulnya karena yang terlibat dalam satu proses televisi itu banyak luar biasa. Di Mata Najwa saja tuh kita tim produksinya ada 13 ya. Ada 13 itu baru tim kontennya. Produser, eksekutif produser, ada staff riset, ada staff produksi, kemudian ada tim teknik, kemudian juga yang paling penting ada tim make up. Jadi sesungguhnya itu tipuan layar kaca ada. Jadi kalau kelihatan kinclong tuh karena bedaknya agak bagus gitu sama itu Mbak Desi yang make upin saya tadi kesini. Jadi seperti itu sih, tidak ada tips yang apa begitu untuk cantik dan cerdas, tapi kalau misalnya dinilai itu ya alhamdulillah rabbil alamin. Oke, mungkin kuncinya mau membaca. Ibu saya sih yang bilang dan saya terapkan itu air wudhu itu membuat wajah jadi cerah. Jadi daripada mahal-mahal gitu ya, kayak segala macam, air wudhu itu luar biasa manfaatnya untuk kecantikan kulit adik-adik. Wah, saya cantik loh saya wudhu. Oke, selanjutnya ada Mbak Arti tadi ya, Mbak Arti. Nanti selama Mata Najwa bagaimana menyikapi berita yang sudah diolah? Bapak tulisannya. Oke, jadi memastikan agar tetap bisa objektif diterima. Sebetulnya begitu muncul di layar adik-adik, itu terserah pemirsa. Jadi yang penting ketika kami mengolah itu menjadi tayangan di Metro, kami akan pastikan bahwa itu sudah cover both side. Harus cover both side. Kalau orangnya menolak datang, maka kita harus sampaikan secara terbuka, sudah kami undang tapi menolak datang. Kita akan pastikan bahwa apapun yang muncul sudah terverifikasi. Jadi proses ketika muncul di layar itu memang harus panjang, harus ketat. Ketika kemudian muncul di layar, apa tanggapan pemirsa atas satu tayangan itu menjadi hak mereka untuk mengolah. Seperti misalnya yang tadi malam Antasari Azhar. Kesimpulan akhir Mata Najwa adalah bukan apakah kasusnya direkayasa atau tidak. Terserah saja pemirsa ketika mendengarkan cerita Antasari Azhar. Apakah kemudian merasa memang kasusnya direkayasa? Yang tadi malam kata-katanya dia ada orang besar yang mengatur. Saya sebetulnya sasaran sesungguhnya saya yang mau dibunuh, tapi menjadi sasaran antara informasi baru yang dikeluarkan Antasari Azhar. Silakan saja kemudian itu menjadi sesuatu yang diputuskan sendiri oleh pemirsa yang menyaksikan. Tapi yang kami pastikan adalah apapun yang keluar dari situ selalu terverifikasi, disampaikan langsung oleh Antasari Azhar. Dan ketika saya bertanya pun saya juga memastikan
orang, jadi versi polisi akan saya tanyakan ke dia dan silakan dia bantah. Kesimpulannya apa? Pemirsa kita semakin lama semakin cerdas, mereka akan bisa sendiri menarik kesimpulan, dan kalau belum puas, biasanya mereka mencari informasi lain. Jadi minimal membuka perbincangan, minimal orang yang melihat jadi ingin tahu lebih banyak dan mencari tahu apa yang dia rasa masih kurang, sehingga percakapan itu akan terus terjadi. Dan itu saja sudah sesuatu yang menurut saya bagus ketika orang mau mencari tahu sendiri apa yang ingin diketahui, bukan hanya pasrah bongkokan menerima apapun yang disodori kepadanya. Minimal ayo sama-sama cari tahu, membuat orang menjadi lebih kritis, minimal seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Kembali sebelum itu ada pertanyaan ini kepada Mbak Fendi. Kedepannya nanti ini buku Mantra Layar Kaca sudah ada. Sekarang masih ngikutin terus Mbak Nana. Apakah nanti akan ada Mantra Layar Kaca versi kedua, sesi 2? Apakah harus dijawab sekarang? Boleh tanya sama temannya? Oh sekarang dong, kita udah menunggu bukunya. Siapapun nanti yang siapa gitu, bukan, tapi itu adalah suara-suara yang kemudian dikumpulkan dan keluarlah sebagai sebuah talk show yang saya kira talk show yang solid, dan menurut saya sampai sekarang masih konsisten dengan cita-cita Nana ketika pertama kali mau. Nana ini kan ditawarkan oleh stasiun TV-nya untuk bikin program dengan nama dia sendiri, dan itu menjadi beban. Dia mengaku sendiri berkali-kali bahwa itu menjadi beban untuk membuat sebuah talk show atas nama sendiri. Jadi kalau dilihat pada hari ini, kalau dilihat lagi Mata Najwa ketika pertama kali tayang 2009, itu sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu sudah merupakan sebuah konsistensi ketika Mata Najwa pertama kali tayang. Itu yang saya saksikan, dan menurut saya memang banyak sekali yang belum ada di dalam buku ini, dan saya kira bukunya sendiri juga saya kira ditunggu juga ya oleh adik-adik ya, buku kedua ya. Dan saya kira bukunya mau keluar kapan? Bukunya mau keluar kapan? Saya hanya menjawab bahwa menurut saya pun akan baca kalau misalnya ada yang menulis itu gitu, karena menurut saya ini behind the scene-nya sangat menarik, banyak pembelajaran, banyak inspirasi dan lain-lainnya di situ. Oke, Mbak Nana, episode kali ini Mata Najwa on stage di Jember, di Jember Sport Garden adalah perempuan penentu. Nah, ada bocoran mungkin yang disampaikan nanti itu apa bocorannya? Kita memang sengaja mengajak narasumbernya perempuan karena kita ingin para Sri Kandi, perempuan-perempuan penentu di kabinet ini bercerita bukan saja tentang apa yang sedang dan akan mereka lakukan, tetapi bercerita tentang apa yang sudah mereka lalui. Bu Susi Pujiastuti itu adik-adik kisah hidupnya sangat heroik. Walaupun hanya lulusan SMP, tetapi setiap kali bicara ke publik selalu menekankan pentingnya sekolah. Kerja keras luar biasa, dari mulai penjual ikan di pasar sampai punya perusahaan pesawat terbang. Jadi kisah hidupnya sangat heroik, dan saya rasa kalau diceritakan untuk adik-adik itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bahwa you can do anything you want if you put your mind into it. Itu satu. Kemudian Bu Hovifah itu juga kisah hidupnya sangat menarik. Saya kasih bocoran satu yang nanti sebetulnya untuk di sports garden. Waktu kecil itu jualan es lilin adik-adik, Bu Hovifah itu jualan es lilin. Dan kepingin, kalau nggak salah dulu cita-citanya kepingin jadi pembalap mobil atau apa. Pokoknya ada banyak hal-hal unik yang orang tidak tahu. Seringkali adik-adik orang ketika melihat orang yang sudah sukses gitu ya, berada di puncak-puncak kekuasaan menjadi penentu, mereka kalaupun ditanya, biasanya ditanyanya apa sih tips suksesnya? Padahal untuk bisa sukses itu orang gagal ribuan kali. Tapi tidak pernah tuh ada yang nanya apa bentuk kegagalannya. Dulu kamu gagal gimana sih sampai akhirnya bisa seperti ini gitu. Orang hanya tahu bagusnya, tidak tahu prosesnya. Karena orang maunya serba instan. Jadi Mata Najwa nanti di Sports Garden ingin bercerita itu. Ingin bercerita orang kalau memang menduduki satu posisi, orang bisa ada pada tahap tertentu
yang membuat orang terkagum-kagum tidak instan. Ada prosesnya, ada jatuh bangunnya, ada ceritanya, dan orang belajar dari situ. Dan mudah-mudahan itu nanti akan bisa kita gali sama-sama dari perempuan-perempuan Kemenlu ini. Oke, luar biasa. Terakhir, Mbak Nana, lagi, Mbak Nana ada yang ingin sampaikan kepada para mahasiswa di sini sebagai penerus bangsa nantinya? Biasanya dari saya kalau ke daerah itu hanya 2 hari. Cuma ke Jember ini aku 3 hari. Jadi datang hari ini karena acaranya bagus banget Mas Putra. Jadi besok itu kita yang saya sampai nyatet. Besok itu ada acara bazar, kemudian netral. Tadi satu pesawat teman saya. Netral akan perform juga jam 6 sore, jam 8 malam. Terus jam 7-nya ada nobar film My Stupid Boss. Jadi ya nobarnya di lokasi yang sama. Jadi yang sudah punya tiket mulai besok itu penukaran tiketnya mulai jam 9 pagi sampai 9 malam. Nah sepanjang hari itu besok ada banyak acara. Salah satunya itu kita nobar. Saya nanti malam bilang nobar karena belum pernah nonton. My Stupid Boss itu katanya lucu banget yang main siapa Reza Rahadian sama BCA. Jadi kita udah siapin layar gede. Jadi besok malam tuh bakal seru banget kayak nonton layar tancap rame-rame di lapangan, kita pasang layar gede. Silakan dari siapa yang mau lagi berdekatan kalau mau diajak calonnya. Jadi malamnya bisa nobar, sorenya ada netral, ada bazar, ada kreatif tutorial. Sepanjang hari itu besok ada banyak sekali kegiatan dan puncaknya hari Sabtu malam kita seru-seruan di malam minggunya. Jadi memang dari besok tuh sudah bisa tukar tiket sambil seharian di sana. Saya juga besok seharian ada di sana untuk seru-seruan, pastinya nobarnya. Terus malam minggunya itu baru puncak acaranya. Oke. Ada pesan khusus kepada para mahasiswa ini terakhir? Saya membacain catatan, saya bikin catatan untuk mahasiswa. Ini dulu ya. Jadi jujur aja ini catatan ini sebetulnya udah saya bacakan waktu kemarin di UI di Balai Rom Universitas Indonesia. Saya diundang untuk berbicara di depan 8.000 mahasiswa baru untuk sharing pengalaman, dan untuk itu saya menuliskan catatan untuk mahasiswa. Tapi karena ini juga adik-adik sama adik-adik saya juga di Jember, saya mau membacakan catatan ini juga. Aku berdiri apa duduk? Berdiri. Catatan Najwa untuk adik-adik tersayang Universitas Jember. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan hanya main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman dengan bersikap netral-netral. Beranilah bersikap. Tinjulah kemapanan dengan kepalan tangan. Lawanlah kejumudan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk. Dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih teman-teman sudah menyemangkan aja Silakan Mbak Fenty, mungkin ada pesan khusus buat para penulis kepada mahasiswa di sini. Barangkali karena saya ini ya penulis, saya cuma mau menyampaikan bahwa adik-adik bacalah sebanyak-banyaknya informasi, cerna, seleksi,
apalagi di era seperti sekarang ini ketika banjir informasi dan kita kemudian cenderung menadahkan tangan untuk menerima begitu saja apa yang disampaikan atau yang disiarkan oleh melalui media sosial. Saya pikir jadilah mahasiswa yang kritis, selektif, dan tetap menggunakan hati nurani dalam segala hal yang sedang kalian lakukan saat ini. Itu saja. Sebelum menutup, kita punya catatan ini, khusus untuk Mbak Nana dan juga Mbak Nanti. Jangan tegang. Katakan saya sebenarnya. Berawal dari maraknya ketidakadilan di negeri ini, muncullah seorang Sri Kandi, berjuang seorang diri, tetapi nyalinya memang sudah teruji. Mencoba untuk memperjuangkan dengan caranya, meskipun banyak tantangannya. Hadirlah Mata Najwa yang berani karena punya nyali. Episode kali ini adalah perempuan penentu. Ada 3 menteri yang menjadi satu. Najwa Shihab sudah siap untuk berpadu agar yang sudah jadi satu itu bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk bersatu. Tepuk tangan dong. Dari mana kali? Oke. Baik Mbak Nana, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak dari karena waktu yang dibatasi dan juga Mbak terima kasih sudah berbagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kita berjumpa kembali insyaallah hari Sabtu besok di Jember Sport Garden di acara Mata Najwa on Stage. Saya Putra Wijaya, selamat